Bab 1098, dia pasti memiliki pendukung di belakangnya. Ayo semangat, Raja Pelindung. Wajah Sander Ye bingung. Dia perlahan menoleh untuk melihat, tapi dia tidak menemukan orang yang berteriak. Dia mengamati sekeliling, masih belum menemukan orang yang mencurigakan. Apakah dia salah dengar? Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, apakah aku salah dengar?" Pagoda kecil berkata, "Sepertinya tidak." Wajah Sander Ye menjadi gelap, "Apakah kamu juga mendengarnya?" Pagoda kecil berkata, "Sepertinya aku juga mendengarnya." Sander Ye melihat sekeliling, orang-orang di sekitarnya mulai bersorak, kebanyakan dari mereka bersorak untuk Mu Nian. Di antara mereka, dia tidak melihat satupun teman lama atau orang mencurigakan yang dia kenal. Sander Ye sedikit mengernyit, "Tuan Pagoda, apakah kamu benar-benar tidak salah dengar?" Setelah Pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ini juga mungkin." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang Ketua Jennifer membantunya bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Mungkin dia benar-benar salah dengar. Tanpa banyak berpikir, Sander Ye menatap Mu Nian tak jauh dari situ. Saat ini, wajah Mu Nian sedikit jelek. Dia sudah mengerti kenapa Fuji menyerah pada permainan ini. Mu Nian berbalik dan menatap dingin ke arah tetua pertama dari keluarga An. Tetua pertama tetap diam dan tidak menanggapi. Mu Nian mengalihkan pandangannya dan kemudian menatap Sander Ye, "Saudara Ye, kamu menang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Terjadi keributan di tempat tersebut. Semua orang bingung. Apa yang terjadi? Di kejauhan, wajah tetua pertama dari keluarga An menjadi gelap. Ada sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, seseorang meraung. Cerita teduh yang besar, pria bermarga Ye itu memanipulasi permainan. Kalau tidak, aku akan makan 10 pon kotoran, itu yang encer. Ya Tuhan. Sekte pedang gelap sekali. Bukan hanya Fuji yang mundur dari kompetisi, bahkan Mu Nian pun mengundurkan diri dari kompetisi. Mari kita perjelas dulu, aku tidak berbicara tentang orang tertentu yang bermarga Ye. Tao langit tidak adil, dan langit tidak memiliki mata. Saat itu, ketika 10.000 negara berkompetisi, Dekan menghadapi ketidakadilan. Dia menggulingkan dunia dengan kemarahan dan menegakkan tatanan. Dekan selalu berambisi untuk memperjelas dunia dan selamatkan semua makhluk hidup. Tetapi, dalam beberapa tahun, pada hari ini, di siang hari bolong, ada orang yang berani melakukan perbuatan jahat seperti itu secara terang-terangan. Apakah menurutnya Dekan sudah mati? Ada yang tidak beres dengan pria bermarga Ye. Dia pasti punya pendukung. Tolong Sekte Pedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan mencari tahu kekuatan jahat di belakangnya dan memulihkan perdamaian dunia. Ada banyak kutukan di lapangan. Awalnya saat Fuji mengundurkan diri dari kompetisi, semua orang sudah curiga ada yang mencurigakan. Tetapi kini Mu Nian juga sudah mengundurkan diri dari kompetisi, tak perlu diragukan lagi ada yang mencurigakan dalam undian 2 ronde berturut-turut sebelumnya, bahkan orang buta juga tahu. Di lapangan, kutukan menjadi semakin keras, seperti gelombang. Sander Ye terdiam. Melihat begitu banyak orang memarahi Sander Ye, Yilina yang di tribun sangat marah. Dia menoleh untuk melihat seorang pria di depannya. Pria itu menunjuk ke arah Sander Ye dan berteriak, "Silakan. Pukul dia, jangan takut, ayo kita lakukan bersama-sama. Ayo." Yilina yang tiba-tiba menendang pantatnya. Bang! Pria itu langsung berguling, brengsek. Serangan diam-diam. Tidak ikuti etika bela diri. Kali ini, Yugi tampil di panggung kompetisi. Masih ada kutukan di mana-mana.
Yugi tiba-tiba melihat sekeliling, siapapun yang suaranya paling keras akan aku tebas. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Tentu saja mereka takut pada pemimpin sekte pedang ini. Yugi memandang Sander Ye yang sedikit tidak berdaya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yugi berbalik dan melihat sekeliling, siapapun yang tidak puas dengannya bisa langsung naik ke panggung untuk menantang. Aku akan tantang. Begitu suara Yugi turun, seorang kultivator pedang muda tiba-tiba melompat dan mendarat di depan Sander Ye. Kultivator pedang muda itu menatap Sander Ye, aku tahu ada orang di belakangmu, tapi aku tidak takut padamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memanggil semua orang di belakangmu. Sander Ye meliriknya dan berkata, ayo serang. Kultivator pedang muda itu tiba-tiba terbang dengan pedangnya dan menyerang Sander Ye dengan satu serangan. Sander Ye tiba-tiba mengambil langkah ke depan bahkan tanpa menghunus pedangnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat kultivator pedang muda itu terbang langsung. Penerbangan ini, dia terbang puluhan kaki jauhnya dan menyentuh tanah, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, semua orang terkejut. Orang ini sepertinya punya masalah. Kultivator pedang muda itu langsung tercengang. Kenapa dia terbang sendiri? Sander Ye memandang anak laki-laki kultivator pedang itu dan tersenyum, apakah kamu akan maju lagi? Kultivator pedang muda itu segera bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata dengan suara yang serius, ternyata kamu berpura-pura lemah, itu tidak sopan. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, berbalik dan pergi. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang di sekitarnya kini memahami dengan jelas bahwa pria di depan mereka berpura-pura lemah. Pada saat ini, seorang pria lain muncul di panggung kompetisi. Pria itu bukanlah seorang kultivator pedang, melainkan seorang yang kekar, lebih seperti seorang kultivator fisik. Kultivasi fisik jarang ada. Pria itu memandang Sander Ye dan berkata, tolong beri aku pencerahan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menabrak Sander Ye seperti bison gila. Saat dia bergegas ke depan Sander Ye tiba-tiba melompat ke udara, lalu membanting kakinya ke bawah. Bang! Pria itu langsung tengkurap, tubuhnya gemetar. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kekuatannya bisa diterima, tapi kecepatannya tidak. Pria itu gemetar di tanah untuk waktu yang lama sebelum bangun. Dia memandang Sander Ye, sedikit tidak puas, lalu meninju Sander Ye. Tetapi di mata Sander Ye, kecepatannya seperti kura-kura. Sander Ye dengan mudah menghindari pukulannya. Di saat yang sama, dia menggunakan tangannya sebagai pedang untuk menunjuk ke bahu pria itu. Bang! Pria itu langsung terbang, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Kekalahan total. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Pada saat ini, mereka tahu bahwa orang di depan mereka sangat kuat. Yugi melirik pria tak sadarkan diri di tanah, lalu melihat sekeliling, apakah ada orang lain yang mau maju. Di sekeliling, tidak ada yang menjawab. Yugi berkata dengan tenang, kalau begitu dia adalah orang nomor 1 di gerbang dalam. Aku keberatan. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba mendarat di depan Sander Ye. Saat pemuda itu hendak berbicara, Sander Ye tiba-tiba menghilang. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi detik berikutnya, dia langsung terbang. Penerbangan ini terbang puluhan kaki, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Sander Ye melihat sekeliling, apakah ada orang lain yang keberatan. Dia tahu bahwa dia harus tegas dan menghalangi orang-orang ini, kalau tidak, masalahnya akan bertambah. Mendengar perkataan Sander Ye,
Para remaja di sekitarnya saling memandang dengan kaget, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Yugi menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Sander Ye. Semua hadiah untuk juara pertama ada di dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Sander Ye melihat sekilas ke cincin penyimpanan di tangannya. Ada gulungan keterampilan pedang tingkat surga di cincin penyimpanan, serta 2000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Selain itu, ada beberapa ramuan, di antaranya yang paling berharga adalah pil penerobos ranah, yang dapat membantu meningkatkan ranah. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanannya, terbang dengan pedangnya, dan mendatangi Yelena yang sambil menyeringal, juara pertama. Sander Ye tersenyum dan berkata, juara pertama ini agak lemah. Dengan mengatakan itu, dia meraih Yelena yang terbang dengan pedangnya, dan menghilang ke langit. Segera, Sander Ye membawa Yelena yang ke halaman tempat Fuji berada, dan ketika mereka datang, mereka menemukan bahwa Munian juga ada di sana. Munian menatap Fuji, apakah dia mengancammu? Fuji menggelengkan kepalanya, tidak. Munian berkata dengan marah, lalu kenapa kamu menyerah? Tahukah kamu bahwa kamu adalah seorang kultivator pedang? Fuji tidak berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba berkata, aku memintanya untuk menyerah. Munian menoleh untuk melihat Sander Ye, tertegun, kamu. Sander Ye mengangguk. Wajah Munian sangat jelek, kakak Ye, kamu. Sander Ye menghampiri Munian, dan Munian tiba-tiba berkata dengan marah, kalian menghinaku, kalian menghinaku. Yelena yang tiba-tiba berkata, kamu harus menemui tetua pertama dari keluargaan dan bukan dia. Keluarganya menjual bakpao. Bagaimana dia bisa menghadapi keluargaan kalian? Sekarang keluargaan datang untuk berbicara baik-baik. Kalau dia tidak mengerti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Munian tertegun, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk, Nona benar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi, lalu menoleh ke arah Fuji yang tidak jauh darinya. Kali ini, aku akan menyerah menjadi kandidat utama. Kamu dan kakak Ye pergi saja. Fuji tertegun, saudaraan, kamu. Munian menggelengkan kepalanya, ini salah keluargaan. Aku tidak tahu mereka datang mencarimu. Ini salah keluargaan. Maafkan aku. Fuji buru-buru berkata, saudaraan, kompetisi 10.000 negara ini. Munian langsung menyela Fuji, sungguh memalukan bagiku, keluargaan bertindak seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Sander Ye melihat Munian pergi dengan pedangnya, sedikit terkejut. Pagoda kecil berkata, dia. Sander Ye memandang Munian menghilang di ujung langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Munian menemui tetua pertama dari keluargaan. Wajah tetua itu sangat jelek, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di keluargaan di generasi ini. Kalau kamu menyerah, tidak akan ada seorang pun yang mampu mewakili keluargaan dalam kompetisi 10.000 negara. Munian tiba-tiba berkata dengan marah, tetua pertama, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tetua tertua dari keluargaan tercengang. Munian memelototinya, keluargaan adalah keluarga Dewa Budo, Dewa Budo. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan dipikirkan leluhur kalau mereka tahu kamu berperilaku seperti ini? Mereka akan meremehkan. Kompetisi negara itu penting, tapi lantas apa? Siapa yang menetapkan aku harus menang dalam kompetisi 10.000 negara ini? Kalaupun aku menang, itu harus dilakukan dengan kekuatan yang nyata, bukan dengan cara yang tercela seperti itu.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tetua pertama berkata dengan marah, "Munian, tahukah kamu apa yang kamu lakukan?" Munian berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tetua pertama, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikan keluargaan, tetapi kamu ingat, keluargaan mampu untuk menang, dan juga harus mampu untuk kalah. Keluargaan generasi sebelumnya sudah mempermalukan leluhur keluargaan, sekarang apakah keluargaan benar-benar ingin mempermalukan leluhur kita lagi?" Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Dewa Perang boleh terpuruk, tapi tidak bisa tercela dan tidak tahu malu. Kali ini, aku akan mengambil inisiatif untuk mundur dari kompetisi 10.000 negara ini. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Bersambung.